kita akan membahas unsur-unsur doa. Nah, Allah adalah Bapa kita. Nah, kita sebagai anak harus berkomunikasi dengan Bapanya. Dalam pengertian yang praktis, doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Jadi doa itu sebenarnya sangat sederhana. Mungkin orang berpikir doa dengan definisi-definisi yang teologis, yang sulit. Doa sebenarnya sederhana saja, yaitu komunikasi antara kita dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Ada 4 unsur doa dalam akronim ACTS. Adoration atau memuji dan menyembah. Yang kedua confession, doa pengakuan. Ketiga thanksgiving, doa syukur. Dan keempat supplication and intercession, doa permintaan dan doa syafaat. Doa syafaat juga doa permintaan walaupun ditujukan kepada orang lain. Tujuan mengenal unsur-unsur doa bukan berarti kaku nanti kita adoration dulu, setelah selesai baru confession dan sebagainya. Bukan demikian, tapi mana yang kurang. Dalam praktek doa nanti seringkali dicampur, doa ucapan syukur campur sama penyembahan dan sebagainya. Nah, kita belajar yang pertama adoration, memuja dan menyembah Tuhan. Nah, kita harus menyisihkan semua persoalan serta urusan kita dan datang dalam hadirat Tuhan. Ini doa pribadi kita, nanti bisa diterapkan dengan doa umum. Kita istirahat dari semua aktivitas kita dan berfokus kepada Tuhan dan sendirian dengan Tuhan. Memang kita bisa berdoa sambil nyetir, berdoa sambil goreng, berdoa sambil jalan, bisa. Tapi ada waktunya di mana kita sisihkan semua persoalan dan urusan kita dan datang dalam hadirat Tuhan secara khusus. Kita istirahat dari semua aktivitas kita dan berfokus pada Tuhan dan sendirian dengan Tuhan. Dalam doa ini kita memuji dan mengagungkan Tuhan karena keberadaan Tuhan, bukan karena apa yang Tuhan perbuat bagi kita, itu ucapan syukur namanya. Tetapi kita memuji dan mengagungkan Tuhan karena keberadaan Tuhan. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kuasa. Dia tetap maha kuasa walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita ngalami rugi, kita dihina orang, tetap Tuhan Allah maha kuasa. Berarti kapanpun saja kita bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Bagaimana keberadaan Allah saat kita mengalami masalah? Tetap saat kita mengalami masalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Itu sebabnya kita tetap bisa memuji dan mengagungkan Tuhan walaupun banyak masalah. Di 1 Tawari 29 ayat 11 ini contoh dari pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segalanya sebagai kepala. Jadi kita melihat di sini tidak ada hubungannya pada ayat ini saat memuji dan mengagungkan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan apa yang kita alami. Tidak ada hubungannya dengan apalagi dengan apa yang kita minta. Kita tidak meminta, kita tidak menyatakan apa yang kita alami, tetapi kita hanya memuji dan mengagungkan Tuhan karena keberadaan Tuhan. Kita juga harus masuk dalam saat teduh untuk menikmati Tuhan dan mendengarkan suaranya. Nah, kayak kita kalau memuji dan mengagungkan Tuhan, ada satu kata yang penting, yaitu haleluya. Nah, haleluya ini sering ditulis di Mazmur, tapi ternyata di kitab Wahyu juga ditulis. Wahyu 19 ayat yang ke-1 dikatakan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan, salvation and glory and power belong to our God. Nah, pengertian milik Allah kita ini selaras dengan apa yang kita baca di Tawari tadi. Berarti keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan itu adalah
miliknya Allah. Kalau kita mau selamat, cari Tuhan. Dan ingat juga kemuliaan itu miliknya Tuhan. Mungkin kita dimuliakan, dipuji orang, tapi ingat itu bukan milik kita. Kemuliaan miliknya Tuhan. Termasuk kekuasaan. Kita senang sekali berkuasa. Kita senang sekali punya kedudukan. Ingat, kedudukan itu punyanya Tuhan. Jadi suatu ketika saat kedudukan itu sudah tidak ada lagi, memang bukan punya saya, dikembalikan. Itu miliknya Tuhan. Nah, unsur yang kedua yang dekat dengan adoration, dekat dengan memuji dan menyembah Tuhan, yaitu bersyukur. Kita perlu bersyukur terhadap hal-hal kecil sampai pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada satu ayat yang luar biasa di Mazmur 52 ayat yang 8 dikatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasih. Jadi kita melihat di sini, pemazmur itu seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Pohon zaitun itu luar biasa. Ada pohon zaitun di Israel yang umurnya 2000 tahun. Dan pohon zaitun ini tetap hijau dan tetap berbuah. Luar biasa. Nah, rahasianya supaya tetap hijau dan tetap berbuah seperti pohon zaitun, yaitu percaya akan kasih setia Allah. Kita percaya saja Tuhan itu baik, dan wujud dari kita percaya akan kasih setia Tuhan yaitu aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Jadi orang yang percaya kepada kasih setia Tuhan itu seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Tuhan, dan wujudnya yaitu bersyukur kepada Tuhan selamanya. Dibalik, kalau orang yang tidak bersyukur, boro-boro jadi pohon zaitun, tidak akan jadi pohon zaitun. Bisa juga jadi pohon pisang yang sekali berbuah langsung mati jadinya. Tetapi kalau pohon zaitun berbuah terus-menerus sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih, apakah Bapak Ibu sekalian mau hijau seperti pohon zaitun dan tetap berbuah terus? Hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Oke, selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.